Bismillahirrahmanirrahim. 1 November 2024 kita berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya, pas depan rumah makan Mas Randi. Kebetulan kita baru selesai menyantap bakso, dan saat ini kita akan mencoba menyusuri jalan raya antar kecamatan Ruas Bobong Gelelede. Depan ini jembatan Beringin Jaya, ini arah jalan menuju Bobong. Yang ini jalan menuju Desa Beringin Jaya. Yang ini jalan menuju Desa Salating, Gele, Gela, dan seterusnya. Ini jalan menuju ke pegunungan di Rata. Di sana ada perempatan juga menuju Bobong dan menuju ke Gele, Lede, Gela, Samge, dan seterusnya. Banyak jalan di Taliabu yang andai kata dikerjakan dengan baik, maka akan sangat memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi di sini ada alat berat ini yang sudah berbulan-bulan parkir, utamanya yang grader ini. Kalau bulldozer ini baru rusak, ini belum lama ini. Mungkin baru seminggu ini rusak. Dan ini jalan yang dia kerjakan juga saat ini mengalami hambatan akibat karena kerusakan alat. Ya begitulah, kontraktor yang diberi proyek atau yang menangkan tender itu kontraktor yang alat beratnya baru mau dibeli, bukan kontraktor yang sudah ready dengan segala macam perlengkapan konstruksi, tapi diberikan kepada kontraktor yang terkadang masih tangan kosong, baru mau belajar bangun, mengerjakan proyek jalan, baru mau beli alat berat. Nah, seringkali seperti itu yang kita lihat di alam nyata ini. Olehnya itu mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk menyeleksi kualitas kontraktor yang boleh mengerjakan jalan, karena jalan ini adalah kebutuhan kebutuhan hidup umat manusia. Mohon maaf sudah bersin. Jalan adalah kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan roda ekonomi. Kenapa saya katakan utama? Karena seluruh produk ekonomi, baik itu hasil kebun, home industry, pertanian, perikanan, perdagangan, semua produk-produk itu harus melintasi jalan kalau mau ingin pasarnya luas. Kalau mau bertahan dengan cara hidup seperti saat ini, di mana semua barang lewat lautan, juga bisa tidak salah, itu bisa. Tapi perkembangannya jalan di tempat, begitu. Nah, ini resiko akibat proyek diserahkan kepada kontraktor yang tidak punya alat berat. Ketika mengalami kerusakan, ya akhirnya timbunan ini dibiarkan berhari-hari di sini, tidak bisa dihamparkan. Walaupun dengan meminjam atau menyewa alat berat lain tidak kepikiran. Ya, karena tidak berpengalaman dalam mengerjakan proyek jalan raya. Olehnya itu kepada pemerintah daerah untuk menghilangkan tradisi perkoncoan, tradisi asal teman senang dan asal bos senang. Ya, jangan hanya karena gara-gara si kontraktor itu adalah pendukung Anda, maka walaupun dia punya alat berat cuma 1 unit, dia diberi menang tender, akhirnya apa? Yang korban masyarakat karena jalan tidak dikerjakan dengan baik, proyeknya macet-macet. Ya, ini jalannya berdebu sekali. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu di musim hujan, berdebu. di musim panas berdebu, di musim hujan berlumpur. Nah, itulah kondisi Abu PC Taliabu. Di musim panas berdebu, di musim hujan berlumpur.
jalannya Bapece, jembatannya cuma tungku. Seperti itu. Ya, moga-moga bupati nanti ke depan adalah bupati yang baik, bupati yang memiliki jiwa kemanusiaan, yang peduli dengan sesama, bukan bupati yang seperti yang selama ini kita lihat, jalan high speed yang laju, kendaraannya yang mesinnya yang kapasitas besar, ya kan, seperti kapal pesiar dari Miami, Amerika. Mereka mempertontonkan kemewahan di tengah-tengah kemiskinan warga Pulau Taliabu yang kendaraannya adalah motor metik bekas dan kendaraan lautnya pakai katintin. Nah, seperti itu. Bisa kita saksikan di video ini bagaimana debu jalanan ini. Luar biasa ini. Ini musim panas ini. Ini Oktober November ini. Sepanjang musim utara ini itu curah hujan berkurang di Taliabu. Setiap tahun begitu. Tapi jalan ini ketika di musim hujan dan masyarakat mengeluh, para penguasa daerah ini mengatakan nanti musim panas baru diperbaiki. Sudah 20 tahun bahasa itu diulang-ulang itu. Ketika musim hujan, mereka katakan nanti di musim panas baru diperbaiki. Ketika musim panas sudah tiba seperti ini, tidak kunjung diperbaiki, kecuali hanya disapu-sapu pakai doser begini. Dan ini cara ini kalau hujan berlumpur lagi. Tidak pernah ada pengaspalan di jalan ini. Sudah 21 tahun sebuah komunitas berkuasa. Sebuah marga, sebuah keluarga. Itu kalau tidak paham sebuah marga ya sebuah keluarga. Ada satu keluarga yang berkuasa di Sula Taliabu. Bahkan mereka berusaha untuk melakukan ekspansi ke banggai laut, banggai kepulauan. Tapi jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Taliabu Barat Laut, sebuah kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, ya seperti yang kita lihat di dalam video ini, berdebu di kala musim panas, berlumpur di kala musim hujan. Begini. Ya, mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut peduli dengan sikap pemerintah daerah yang ugal-ugalan. Maksudnya tolong dicarikan solusinya bagaimana supaya pemerintahan daerah yang ugal-ugalan ini dihentikan. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya mereka-mereka itu tidak berkuasa? Iya, bagaimana caranya itu? Ya, ini kecuali kerjasama yang baik semua pihak untuk menangani persoalan ini. Tidak bisa 1-2 orang ini harus banyak orang. Karena mereka ini telah berkuasa dan berusaha untuk melestarikan kekuasaannya. Ya, walaupun prestasinya sangat minus. Prestasinya ada tapi minus. Ya, sangat kurang begitu. Dibanding kabupaten lain yang mekar bersama dengan APBD yang lebih rendah, sudah mampu membangun jalan aspal sejauh 350 kilo hanya satu periode. Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah 20 tahun dipimpin oleh 2 kakak beradik dari satu keluarga, satu bapak satu ibu, tapi jalanannya masih seperti ini. Jalannya masih debu, masih tanah, lumpur ini kalau musim hujan. Jalan ini di musim hujan berlumpur, di musim panas berdebu, dan kalau musim hujan deras
Oh, tempat ini tenggelam ini jadi sungai, jadi danau. Karena ini telaga ini. Ini kiri kanan ini telaga ini, lihat ini. Banyak pohon sagu ini. Ini tumbuh-tumbuhan di telaga ini, lihat. Lihat, 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 lihat. Itu kan pohon sagu itu. Sagu ini. Ini tumbuh-tumbuhan di telaga ini. Juga banyak pohon sagu itu. Nah, di depan ini desa Salati, banyak pohon kelapanya. Motornya orang tadi kebanyakan motor trail begitu, karena jalannya jalan rusak. Nah, motor trail begitu bisa melintas di jalan air lise, tapi paksa kadang mereka jatuh. Bukan berarti pakai trail lantas bisa menerabas segala medan, tergantung siapa sopirnya, siapa operatornya. Harus operator yang bernyali dan terlatih. Biar terlatih, kalau tidak berani, takut, oh tidak jadi. Biar tidak ahli, kalau punya nyali, dia berani, ya bisa. Dia akan belajar dengan sendirinya setelah sekian kali jatuh. Nah, saat ini saya sudah masuk di desa Salati. Desa tetangga terdekat dari desa Beringin Jaya. Jadi setelah Beringin Jaya kita akan melintasi desa Salati. Setelah itu kita akan melintas di desa Onemai. Desa Onemai Gele itu satu desa yang dibagi dua. Di depan ini banyak orang yang lagi duduk santai. Beginilah suasana di desa. Banyak yang nongkrong, duduk-duduk. Assalamualaikum. Hehehe. Ini komoditi andalan masyarakat desa Salati. Kelapa, kopra, dan cengkeh. Ini Masjid Al-Hijrah desa Salati. Tabiu ya hamu. Banyak baliho tapi tidak berguna, tidak mampu bangun jalan, hanya mau jadi penguasa. Mau lihat mana ini? Oke, lanjut. Di sini ada apotek Intan Pharma. Ada apotek tapi tidak ada dokter. Ini ya jalan rabat beton mangkrak. Permisi. Jalan rabat beton mangkrak ini dikerjakan di awal 2023 sampai hari ini 1 November 2024. Cuma separuh jalan dan hanya ada di desa Salati yang harusnya 3 km selesai dikerjakan, tapi tidak dikerjakan sampai selesai. Hanya di desa Salati yang mereka kerjakan cuma sekitar 100 meter di depan SMP Salati. Ini adalah baliho untuk jasa angkutan rakit Salati Lede. Di depan ini ada jalan rabat beton yang sudah selesai dikerjakan. Dari tiang listrik ini satu, lihat
satu tiang listrik 50 meter. Tiang listrik yang kedua, nah ini tiang listrik yang kedua pas depan pintu pagar SMP. Nah, kemudian tiang listrik yang ketiga, nah ini di dekat ujung pagar SMP Salati. Nah, sisanya ini mungkin sekitar 20 meter ini. Ya, 120 meter yang selesai kira-kira, dikira-kirakan seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini sampai di Lede, Balohang, Todoli. Tidak ada jalan aspal, nanti lewat Todoli baru ada aspal. Tapi dari Todoli ke Lede, konon kabarnya ada impres yang mau kerjakan. Proyek impres, instruksi presiden, bukan instruksi bupati. Instruksi presiden akibat adanya jalan lumpur yang viral di TikTok dan di TV nasional, CNN dan lain-lain. Ya, kalau bupati dia tidak kerjakan jalan yang baik. Ini contohnya jalan ini cuma 1 kilometer dari Nggele Salati. Salati Nggele Salati 1 kilometer. 21 tahun tidak pernah mau diaspal oleh bupati yang bergantian dalam satu keluarga, satu famili. Kenapa saya harus sampaikan Pak mereka satu keluarga? Ya karena itu dinasti Pak, dinasti politik itu. Harusnya satu keluarga kalau jadi pejabat harusnya mampu berkoordinasi dalam melakukan pembangunan. Bukan berkoordinasi dalam melestarikan kekuasaan. Masa 1 kilometer Nggele Salati tidak bisa diaspal selama 21 tahun? Bilang anggarannya tidak cukup. Kabupaten Banggai Laut itu lebih miskin dari Taliabu, tidak punya tambang, tidak punya logging, tidak punya hutan produksi, tapi jalan aspalnya 350 kilo hanya satu periode. Taliabu 4 periode, biar 1 kilometer tidak dibikin di ruas Nggele Salati. Dari Bobong ke Beringin itu jalan provinsi dan jalan nasional itu, ya jalan impres. Jalan provinsi, anggaran provinsi dengan anggaran pusat. Tidak ada anggaran APBD kabupaten di situ. Ya mungkin saya salah, silakan komentar kalau ada yang salah ya. Tapi setahu saya itu provinsi yang bikin itu, yang kerjakan itu, yang dari Bobong Keramat. Nah, kemudian ditambah 4 kilo oleh impres, kemudian perbaikannya juga impres, rehabnya dari Kilong sampai Keramat itu. Itu bukan Pemda punya anggaran, bukan APBD Taliabu, bukan APBD Kabupaten Pulau Taliabu, itu impres, anggaran nasional dari APBN. Gitu. Kenapa tidak jalan? Nah, kita sudah berada di depan Madrasah Aliyah Negeri. Ya, suasana sepi siang ini, orang ini jam istirahat ini, kita melintas ini jam-jam istirahatnya orang. Kalau siswa Aliyah mungkin sudah pulang ini hari Jumat ini. 1 November 2024 hari Jumat. Ini sudah sekitar jam 15 ini sore. Permisi. Wow, orang lagi enjoy. Permisi. Nah, ini banyak ubi kayu yang ditanam di sini. Makanan pokoknya masyarakat Taliabu, Barat Laut. Makanan pokok pengganti nasi, pendamping nasi atau pengganti nasi. Nah, ini bentuk-bentuk kendaraan di Pulau Taliabu seperti ini. Kecamatan Taliabu Barat Laut. Seperti itu. Nah, motor ditarik pakai gerobak, ditarik pakai motor. Ini ada tempat pembuangan sampah. Buang sampah di pinggir sungai. Ya, karena tidak ada yang menyiapkan tempat pembuangan sampah untuk kecamatan Taliabu Barat Laut yang merupakan kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota kabupaten. Kabupaten hanya memikirkan ibu kotanya saja,
Bobong sana, Bobong, kota Bobong, desa Bobong kak, kota Bobong. Hanya itu yang dipikirkan untuk diangkut sampahnya oleh petugas kebersihan kota. Jadi dinas pemukiman dan tata kota itu hanya mengurus ibu kota kabupaten, itu dinas kurang ajar itu. Permisi. Nah, sementara desa-desa sampahnya dibiarkan itu, tidak diurus. Harusnya kabupaten itu semua dinas itu mengurus seluruh desa, bukan hanya ibu kota. Itu APBD itu untuk seluruh desa, bukan hanya ibu kota. Begitu. Desa itu masing-masing ada dana desanya. Permisi. Iya. Namanya desa itu ada dana desa, ada kepala desa yang urus. Masa desa diurus oleh dinas tata kota hanya untuk satu desa, hanya untuk Bobon dengan Wayo? Desa Anggele tidak diurus oleh dinas tata kota. APBD kabupaten itu untuk seluruh desa, bukan cuma satu desa, dua desa. Kalau hanya satu desa tidak usah, karena ada dana desanya itu. Ya, ini saya melintas di jalan tertua di Desa Anggele. Jalan ini jalan yang menghubungkan Desa Anggele dan Madrasah Aliyah Negeri. Santai. Ini masjid tertua di Desa Anggele. Dibangun sekitar tahun 72 itu. Masjid pertama. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Anggele dulu di sekitar sini. Pertamanya. Permisi. Ya, kita sudah berada di Dusun Dermaga, Desa Anggele, dusun paling utara di Desa Anggele, paling utara barat laut. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai. Sekian dulu perjalanan kita, nanti disambung lagi di lain waktu. Kita sudah tiba di bengkel andalan kita. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.